Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, saudara-saudari seiman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dikenalkan sebagai seorang ustaz. Alhamdulillah terlalu tersanjung untuk dikenalkan sebagai ustaz. Saya bukan seorang ustaz, tapi hanya sekedar ingin sharing atau berbagi saja. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua demi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang saya angkat adalah dari seorang cendekiawan yang saya ingin ulas, mungkin agak sedikit secara bebas begitu ulasannya. Cendekiawan ini adalah Dr. Tariq Ramadan. Beliau adalah seorang Professor of Islamic Studies di Oxford University, Direktur dari Islamic Studies, banyak menulis buku-buku yang sangat luar biasa, dikenal sebagai cendekiawan dunia, banyak berdiskusi di barat dengan kaum cendekiawan Muslim maupun non-Muslim. Jadi saya pikir topik ini sangat menarik sekali, insya Allah kita bahas. Beliau membicarakan mengenai surah, kalau kedengaran ya? Masih kedengaran ya? Kedengaran yang di belakang ya, insya Allah. Beliau berbicara diundang oleh komunitas, mungkin kurang. Cukup? Kurang, oke. Saya pegang aja nggak apa-apa. Beliau diundang oleh komunitas Muslim di Kanada. Beliau sendiri basisnya adalah di Oxford University di Inggris. Diundang oleh komunitas Islam. Lantas beliau berbicara mengenai, beliau katakan kepada komunitas Muslimin di Kanada, di Toronto di Kanada, katanya kalau Anda atau kalau kita yang hidup di dunia Barat, lantas kita seringkali akan diminta penjelasan atau ditanya oleh kaum non-muslim tentang Islam. Begitu misalnya mereka melihat kita sholat atau kita berpuasa atau kita tidak minum alkohol, hal-hal yang seperti itu, mereka langsung akan mempertanyakan hal-hal yang mereka sangat sedikit ketahui tentang Islam. Contohnya, oh itu agama yang boleh kawin 3-4 ya. Hal-hal yang seperti itu yang akan dipertanyakan. Jadi beliau sendiri sekarang katanya hal seperti itu kalau kita ditanya di barat untuk menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Hal ini saya alami sendiri karena saya juga hidup lama juga di Inggris. Kita akhirnya akan dipertanyakan atau dipojokkan atau dipaksa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari luar tentang hal-hal yang sifatnya peripheral Islam, hal-hal yang kecil-kecil tentang agama Islam. Nah, hal itu memang perlu untuk dijelaskan dan disampaikan. Tapi satu hal yang perlu juga adalah untuk melihat Islam dari dalam Islam itu sendiri, untuk kita lebih memahami apakah Islam ketika kita bersendiri. Ketika kita sendiri, apakah kita sudah memahami sendiri bersama dengan Allah? Apakah kita betul-betul sudah memahami apa Islam itu sebenarnya? Nah, ini yang disampaikan oleh Dr. Tariq Ramadan sebagai pembukaannya. Kemudian Dr. Tariq Ramadan menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, step by step, perlahan-lahan untuk menjelaskan dengan turun-temurunnya wahyu bagaimana Islam sampai menjadi peradaban yang luar biasa.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah dalam keadaan yang sering sekali beliau merasakan kegundahan yang luar biasa, sangat tidak nyaman dengan situasi dan kondisi yang dialami umat pada waktu itu. Beliau merasa sangat tidak nyaman, tidak pada tempatnya, sangat out of place begitu ya. Beliau sangat tidak setuju, tidak bisa menerima bagaimana manusia menyembah berhala, hal-hal yang seperti itu. Karena itulah beliau seringkali menyendiri, dan menyendiri itu pergi ke misalnya ke Gua Hira. Nah, di sanalah Nabi yang ummi ini, Nabi yang buta huruf pada waktu itu ya, sebelum menerima wahyu, di sanalah beliau tiba-tiba didatangi oleh makhluk yang luar biasa, Jibril. Lantas Jibril mendatangi, mendekat kepada Rasulullah. Lantas katanya, dengan bayangkan Rasulullah yang sudah misalnya berhari-hari malam siang di Gua Hira, tiba-tiba datang seorang makhluk yang tidak dikenal ya. Lantas berkata, Iqra. Lantas Rasulullah gugup ya, menanggapi hal seperti itu. Mana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra, Jibril bilang, saya nggak bisa baca. Lantas ditekan begitu terus. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apa yang harus saya baca? Jibril mengatakan lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang topik yang kita ingin angkat, tentang Iqra bismi rabbik ya. Iqra, bacalah, pesan Islam yang pertama sekali baca. Nah, ini saya kira kita sudah banyak sekali mendengar bagaimana pesan Islam itu di bawah kita harus belajar dan sebagainya. Tapi bukan itunya yang saya ingin angkat. Yang diangkat oleh Dr. Tariq Ramadan, Iqra bismi rabbik, bismi rabbik. Nah, Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril ini untuk merubah. Jadi Iqra bismi rabbik, pengenalan kepada Islam ini adalah suatu proses konversi, suatu proses perubahan. Rubah persepsi nggak bisa menjadi proses persepsi bisa. Rubah persepsi kelemahan menjadi persepsi potensial, menjadi potensi. Hal yang sangat positif, hal yang sangat luar biasa. Jadi Islam ini adalah agama, bukan agama kelemahan, tetapi agama yang positif, agama yang memiliki banyak potensi. Kita ini hal yang seperti itu. Jadi Islam ini bukan kelemahan, tetapi potensi. Apa syaratnya? Ada syarat untuk kita menggali potensi kita, yaitu bismi rabbik. Yaitu syaratnya adalah kita harus dekat dengan Allah. Dengan Allah pasti bisa, itu syaratnya. Jadi mulailah kita ya, dengan bersyukur bahwa kita adalah beragama Islam. Syukur sebagai suatu hal yang positif. Sifat bersyukur, berterima kasih, positif gitu ya. Begitu juga Luqman mengajarkan kepada anak putranya, seperti digambarkan dalam Al-Quran, Ashkurillah, bersyukurlah kepada Allah, hal yang positif. Jadi kita memiliki agama yang luar biasa, di mana Tuhannya adalah Allah. Selain Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kita adalah Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Hal yang sangat positif, kasih sayang, positif, semuanya positif. Ajaran agamanya yang disampaikan kepada Rasulullah adalah agar jadilah umat yang rahmatan lil alamin, rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Rahmat, positif lagi. Inilah yang diangkat oleh Dr. Tariq Ramadan. Jadi Islam ini mulailah dengan positif, mulailah dengan menggali potensi kita.
Jangan melihat kita dari kelemahannya. Lantas bahkan sampaikan, mudahkan, jangan persulit. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu yassiru. Allah katakan juga kepada mudahkan, yassiru, mudahkan, wala tu'assiru. Jangan persulit, jangan suka menyulitkan diri gitu. Ini yang dia. Bahkan lebih dahsyat dari itu, dikatakan basyir wala tunadzir. Sampaikan berita gembira, bahwa ini Islam ini membawa berita gembira. Jangan sampaikan berita duka. Ya, jangan ini sulit, itu sulit. Kalau kita mulainya dengan hal yang positif, semuanya jadi mudah. Jadi jangan melihat dari segi kelemahan dulu, nggak bisa dulu. Lihat bahwa kita punya potensi. Syaratnya dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah semuanya bisa. Allah juga tidak menyuruh kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Positif. Kita hanya disuruh melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Ya? Kita tidak disuruh melakukan hal-hal yang beyond our means, di luar kemampuan kita. Kita nggak suruh mengorbankan seluruh harta kita untuk Islam. Enggak. Sangat realistis. Ya, kita hanya disuruh berzakat sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita pun harus hidup, harus menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Quran mengatakan, ya, reform yourself, rubahlah. Ya, perubahan ini adalah perubahan yang positif juga. Jadi turunnya Islam kepada Rasulullah, kepada kita semua adalah merupakan suatu positive conversion, konversi positif. Bukan dimulai segala hal dengan ini dosa, itu sulit, ini nggak boleh dan sebagainya. Enggak. Bukan seperti itu. Rasulullah bahkan mengatakan bahwa bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu tambahannya. Jadi pesan yang diberikan Jibril adalah a positive conversion. Lantas Rasulullah dalam keadaan ketakutan, kita bisa membayangkan bagaimana setelah beberapa hari di Gua Hira tiba-tiba mendapatkan pesan yang seperti ini. Ini apa nih, pesan ini apa? Beliau bergegas lari pulang ke rumah, ya. Lantas berkata kepada istrinya, Zamiluni, selimuti aku, ya. Ketakutan. Lantas beliau mengeluhkan juga kepada istrinya itu, apa ini yang datang kepada saya, suruh Iqra dan membawakan risalah seperti ini. Dia bilang, apa ini Tuhan atau ini setan atau apa? Galau, dalam keadaan galau, ya. Lantas Khadijah sebagai istri yang beliau cintai mengatakan, ini adalah pasti dari Allah, jangan takut. Bagaimana? Kenapa Khadijah mengatakan hal-hal yang seperti itu? Karena Khadijah tahu siapa suaminya. Suaminya adalah seorang manusia yang luar biasa, seorang manusia yang baik. Lantas Khadijah katakan, ini pasti dari Allah karena kamu orang baik, karena kamu orang yang luar biasa, yang baik. Makanya tidak mungkin setan akan mendekat kamu, pasti dari Allah. Nah, jadi yang disampaikan di Gua Hira itu melalui malaikat Jibril ini adalah pesan dari Allah yang intinya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lantas yang disampaikan pesan atau risalah Al-Quran, ya, pesan-pesan dari Allah. Lantas juga dengan bekal la ilaha illallah, lantas pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada risalahnya di dalam Al-Quran, dan disertai dan didukung oleh keluarga yang mendukung, kecintaan daripada seorang istri dan keluarga dekat, sahabat dan sebagainya. Lantas sekarang Rasulullah waktunya untuk merubah. Sekarang adalah kamu punya kekuatan untuk merubah dunia, change the world. Pesannya adalah seperti itu, rubah dunia.
saatnya sudah untuk merubah dunia. Keluarkan umat ini dari kegelapan kepada cahaya. Itulah. Nah, bagaimana bisa merubah dunia? Karena sekarang kamu sudah kenal kepada Allah. Wasyamsi wa duhaha dan sebagainya. Ayat-ayat yang memperkenalkan, bukan cuma memperkenalkan Allah, tapi memperkenalkan. Coba kamu pikirkan dalam surah Asy-Syams, dalam surah Wal-Lail, ya, Wal-Fajr dan sebagainya. Ini adalah alam semesta. Alam semesta ini Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Kekuatan ada pada Allah. Sekarang kekuatan ini adalah bersama dengan kamu, ya. Nah, lihatlah ke alam semesta ini. Lihat dengan cara yang berbeda. Bukan cuma dengan sekedar melihat dengan mata, ya, bukan cuma sekedar dengan akal, tapi lihat dengan cara yang berbeda. Siapa yang membuat ini? Coba pikirkan, coba renungkan, ya. Ini semuanya ini adalah ciptaan Allah. Alam semesta ini sebagai hadiah buat kamu, wahai manusia. Ini hadiah. Karena ini hadiah, berterima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah, mulailah dengan bersyukur. Kenali Allah, bersyukurlah kepada Allah. Itulah the power. Power of iman, power of faith, kekuatan iman. Nah, seperti itu. Allah katakan bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak menyembah aku. Tumbuh-tumbuhan dalam surah Ar-Rahman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, semuanya menyembah. Cuma kamu aja, kita aja yang gak bisa mengerti, gak mengetahui bagaimana makhluk-makhluk Allah ini menyembah Allah. Semuanya menyembah Allah. Tidak ada yang wan najmu wasyajaru yasjudan, ya, di dalam surah Ar-Rahman. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak menyembahku. Karena itu, bukalah hati. Lihatlah dengan cara yang berbeda. Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan akal, tetapi bacalah Al-Quran dengan menggunakan hati. Sebab kalau cuma dibaca dengan akal dan pikiran kita ini terbatas. Karena itu, iman ini lebih daripada apa yang kita hanya menggunakan indera kita. Harus menggunakan hati. Baru iman ini akan menyala. Baru cahaya Allah, cahaya Al-Quran ini akan masuk di dada. Seperti itu. Jadi perubahan yang diberikan kepada Nabi adalah rubahlah cara kamu memandang. Rubahlah cara kamu melihat dirimu, cara kamu melihat dunia, cara kamu melihat masyarakat. Rubah dengan cara yang berbeda. Rubah sudut pandang kamu. Dan kamu pasti akan mendapatkan masalah. Karena itu kamu harus tabah. Karena itu kamu harus kuat. Tapi kamu harus bertahan, ya. Karena kamu bakal dicerca. Bagaimana kaum Quraisy yang biasa menyembah begitu banyak berhala, begitu banyak Tuhan, ketika Rasulullah memperkenalkan la ilaha illallah, bahwa Tuhan hanya satu, mereka mencemoohkan. Bagaimana orang di Syam, bagaimana orang di Yaman, di Mekah, di Yathrib, bagaimana mereka menyembah? Tuhannya mana? Masa Tuhan cuma satu? Itulah pemikiran yang kebodohan yang dihadapi. Dan mereka ini bukan cuma bodoh, tetapi mereka ini tidak mau menerima. Karena Islam turunnya kepada Rasulullah sebagai orang yang dianggapnya sebagai lemah, anak yatim, dari keluarga anak yatim, yang artinya tadinya yatim, ya, keluarga yang tidak mampu. Kenapa Islam tidak diturunkan kepada kami, orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuasaan harta dan sebagainya? Ini banyak kecemburuan hal yang seperti ini. Karena itu pasti akan ada resistance, pasti akan ada serangan-serangan, penolakan dan sebagainya. Rasulullah dipesankan, kamu bakal diserang karena itu. Tapi Rasulullah bilang, Allah katakan pesannya adalah kamu harus bertahan. Kamu harus kuat, kamu harus bertahan, dan bertawakallah kepada Allah. Ingat bahwa semua tunduk kepadaku Allah, ya. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Jadi bertahan, bertawakal. Jadi Islam memandang kekuatan melalui masyarakat. Jadi
Islam, dan begitu juga risalah kepada para nabi sebelumnya, kepada Nabi Ibrahimnya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Agama ini diturunkan biasanya melalui masyarakat kecil, masyarakat lemah. Zaman Nabi Musa, pesan Nabi Musa tidak disampaikan, tidak turun artinya diturunkannya kepada Nabi Musa sebagai salah satu daripada kelompok Bani Israel, bukan kepada penguasa Fir'aun. Tidak. Begitu juga pada zaman Nabi Isa, dan begitulah juga Islam kepada Rasulullah SAW turun melalui masyarakat, turun disebarkan melalui kaum lemah, ya. Bukan melalui harta, bukan disampaikan kepada para penguasa, ya. Dan Islam ini tidak juga menonjolkan kekuatan fisiknya, ya, tapi tetapi juga kekuatan nalar dan logika. Nah, orang yang mempunyai kekuatan merubah dunia, ya, keseringan yaitu datangnya itu justru dari kaum lemah. Perubahan ini datangnya dari kaum lemah, dari rakyat biasa, bukan daripada penguasa. Jadi nggak usah kita nempel ke para penguasa dengan mengharapkan dapat bantuan. Enggak. Yang kita harus bantu ini justru yang lemah, yang tertindas. Nah, jadi dan kekuatan ini, ya, risalah Nabi ini menyentuh langsung kepada bagaimana kaum yang lemah ini ditindas. Nabi membantu mereka, Nabi menolong mereka, yang menolong para janda yang miskin, ya. Lantas dan hanya pada akhirnya ketika kita dibangkitkan nanti, bukan harta anak kita yang akan mempertanggungjawabkan kita, yang akan membantu kita. Yauma la yanfa'u wala banun illa biqalbin salim. Hanya hati yang bersih yang akan menyelamatkan kita, yang akan membantu kita dalam usaha kita dunia, yang juga akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jadi Allah katakan, kalau kamu melayani kaum miskin, mereka yang tidak mempunyai apa-apa, yang mereka tidak mempunyai kekuasaan dan harta, apa yang mereka miliki selain dari Tuhan? Hanya Allah yang mereka miliki. Dan karena itu, kalau kamu melayani mereka, berarti kamu melayani aku, Allah. Ya? Dan kalau kamu melayani aku, maka kamu bisa berubah dunia. Semua tunduk kepadaku. Itulah yang disampaikan. Jadi kalau kamu melayani penguasa, kalau kamu melayani orang berharta, orang kaya, kamu akan disuruh menjadi pelayan mereka, melayani mereka untuk menutupi kebutuhan mereka, bukan untuk kebutuhan Allah. Maksudnya bukan untuk sebagai ibadah kepada Allah. Nah, jadi Islam ini adalah agama yang damai, ya. Maka tetap walaupun pesannya adalah pesan damai, tetap Allah kamu bakal diserang, ya? Dan kamu harus bertahan. Kekuatan Islam bukan pada fisik. Apalagi zaman sekarang, apa sih artinya kekuatan fisik? Orang yang punya kekuatan yang luar biasa mudah sekali untuk bisa dibunuh, cuma perlu pistol yang kecil. Anak kecil juga bisa nembak, bentar juga selesai. Jadi bukan kekuatan fisik yang diperlukan, tapi kekuatan logika, kekuatan akal yang diperlukan, kekuatan intelektual, spiritual. Inilah yang diperlukan. Lanjutnya. Jadi kalau misalnya kaum muslimin di Kanada ini, artinya kalau kamu dihina, dicela dan sebagainya, ya itulah tanda kelemahan. Tapi kalau kita membalas dengan hal yang sama, berarti kita juga menunjukkan kelemahan kita juga. Jadi jangan balas dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan pakai emosi. Kamu harus bertahan. Nah, inilah qalbin salim, hati yang jernih, hati yang bersih. Hati yang bersih itu ketika dicerca, dihina seperti apa yang dialami Rasulullah. Rasulullah bertahan. Dilempari kotoran ketika bersujud di depan Ka'bah. Rasulullah tetap bersabar, tidak membalas dendam. Rasulullah hanya memahami bahwa ini adalah orang-orang yang bodoh. Bagaimana kita mau berrasio dengan orang-orang yang bodoh? Percuma. Jadi sabar. Nah,
justru kesabaran inilah yang menjadi kekuatan. Jadi kita harus mengontrol emosi kita. Dan itulah jadi Waraqah sepupunya Siti Khadijah itu sudah betul-betul mengwanti-wanti kepada Khadijah bahwa suami kamu bakal diserang. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi jihad yang paling besar buat kita adalah jihad dengan menggunakan ilmu, dengan menggunakan Al-Quran, dengan akhlak yang mulia. Itulah jihad yang sebenarnya. Jadi ketika Rasulullah selesai peperangan di Badar, Rasulullah pesankan kepada para sahabat bahwa kita baru menyelesaikan jihad yang kecil. Ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana jihad yang besar itu seperti apa? Kalau ini peperangan di mana kita mempertaruhkan nyawa kita dianggap sebagai jihad yang kecil, Rasulullah katakan jihad yang besar itu adalah menawan hawa nafsu kita sendiri, ego kita. Itulah yang kita harus perangi. Kita merasa lebih baik dari orang lain, itulah yang harus kita perangi. Jadi Quran adalah sumber kekuatan. Jangan takut, tenang, yakinlah kita bersama dengan kebenaran. Jadi sebaik-baiknya jihad adalah dengan perkataan yang benar. Nah, lantas Dr. Tariq Ramadan pada saat selesai di sini lantas melontarkan satu diskusi kepada kaum muslimin di Kanada itu. Sekarang kita berada di Kanada. Apakah Anda kaum muslimin di Kanada ini sudah memiliki kekuatan seperti itu? Apakah Anda kaum muslimin betul-betul sudah berdekat dengan Al-Quran? Apakah Anda kaum muslimin sudah memiliki akhlaknya Rasulullah, di mana kita orang yang sabar dan sebagainya? Jadi jangan Dr. Tariq Ramadan bilang kalau kamu bakal diserang, jangan bereaksi balik dengan serangan yang sama. Jadi jihad itu adalah dengan menggunakan kata-kata. Gunakan Al-Quran. Sumber kekuatan ada dalam Al-Quran. Ambil kekuatan itu dari Al-Quran dan gunakan itu. Jangan takut, tenang. Kata Dr. Tariq Ramadan, tenanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian jalanlah bersama dengan Allah, ya. Syukurilah keberadaan kalian di Kanada, katanya. Rayakan keberadaan kalian di Kanada, walaupun kalian datang dari berbagai bangsa di dunia. Rayakan bahwa kalian di sini bukan secara kebetulan. Allah sudah menentukan bahwa kalian berada di Kanada. Syukuri keberadaan kalian, rayakan dengan belajar, dengan mengkaji, mendalami Al-Quran. Seperti itu. Jadi kita juga harus tahu siapa yang kita layani ini. Apakah kita melayani penguasa atau kita melayani mereka yang membutuhkan kita, kaum lemah, ya. Nah, jadi cara yang paling baik melayani Allah sekali lagi adalah melayani kaum papa, melayani kaum miskin yang tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Nah, jadi dan layani mereka dan jangan mengharap terima kasih dari mereka. Layani mereka karena ini adalah ibadah, bagian daripada ibadah kepada Allah. Lakukan atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kalau kamu berpikir bahwa mereka ini orang-orang Kanada yang itu adalah rasis, yang benci terhadap Islam, benci terhadap orang Timur, ya. Dan kalau kamu bereaksi, mereka menganggap karena mereka itu jelek dan bodoh, sedangkan kita adalah yang mempunyai Al-Quran, berarti kita lebih baik dari mereka. Dan ini yang ditonjolkan, itu kalian tidak akan mendapatkan simpati dari bangsa, dari kaum masyarakat Kanada di sana. Ya, jadi bukan seperti itu. Lanjut. Nah, kadang-kadang umat muslimin ini yang saya sering alami juga waktu di Inggris, ada kebanyakan mereka menutup diri, nggak mau membuka. Dr. Tariq Ramadan bilang, jangan begitu. Bukalah hati kalian, bukalah, berbaurlah dengan mereka, menyampur dengan mereka. Jadi Rasulullah dikirim ke dunia ini adalah sebagai kasih sayang kepada dunia, sebagai rahmatan lil alamin. Sampaikanlah kasih sayang ini kepada masyarakat di Kanada. Tebarkan kasih sayang di kelompok mereka. Jangan mempertanyakan ketika membantu mereka.
Jangan hanya membantu, oh kalau orang Islam kita bantu, orang Muslimnya kita musuhin, orang non-Muslimnya kita musuhin, kita nggak bantu. Jangan seperti itu. Rahmatan lil alamin, tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, kamu tidak beriman sampai kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Rasulullah tidak mengatakan sampai kamu mencintai saudara kamu yang Muslim. Rasulullah mengatakan sampai kamu mencintai saudara kamu siapapun mereka, tidak pandang bulu agama. Nah, karena itu yang perlu ditekankan bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi adalah ukhuwah insaniyah, adalah ukhuwah persaudaraan sesama makhluk Allah, sesama khalifatullah. Ya. Walaupun kita adalah khalifatullah, ya, dan kaum muslimin mukminin, tapi sesama makhluk Allah, tebarkan kasih sayang, ya. Jadi dan lakukan ini sebagai atas nama Allah. Sayangi dia Allah, ya, dengan melayani dan menyayangi mereka semuanya, tidak pandang bulu apapun agama. Berilah. Jadi jangan sedekah ini cuma hanya kita orang yang, kalau ada orang butuh sama kita tanya dulu agama kamu apa, baru kita kasih. Enggak. Siapapun mereka, kalau mereka lebih membutuhkan dari saudara kita yang sudah tercukupi, artinya saudara muslim yang sudah tercukupi, bagi mereka, kasih mereka. Itulah rahmatan lil alamin. Lanjut. Sekarang yang saya ingin diskusikan sedikit, ya, adalah bagaimana dengan kita kaum muslimin di Indonesia. Ya. Apakah kita juga sudah sama-sama menyayangi sesama, baik muslim ataupun non-muslim? Apakah kita hanya menebarkan kasih sayang ini hanya di kalangan orang muslim saja? Apakah kita tidak peduli kepada tetangga-tetangga kita yang non-muslim ketika mereka butuh, anak mereka perlu untuk sekolah, ya? Kita bantu, jangan takut. Rahmatan lil alamin, inilah ajaran Allah, ya. Nah, lantas kita juga, apakah kita sebagai umat muslimnya, apakah kita mencintai persaudaraan di antara kita, baik di kalangan muslim maupun non-muslim, terutama di kalangan muslimnya. Jangan sampai kita terpancing oleh perpecahan-perpecahan. Kita satu golongan yang paling mulia di hadapan Allah sebagai mukminin dan muslimin, ya. Lantas kita juga harus pandai memilih mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting. Prioritaskan apa yang harus kita lakukan. Pentingkan yang penting, baru yang tidak penting kita kerjakan kalau kita mampu. Jangan yang enggak penting-penting dulu sudah ditonjolkan, sehingga yang pentingnya ketinggalan. Saya belum lama ini kontak dengan seorang di Jogja, itu ada seorang muslim yang luar biasa. Beliau bekas seorang pendeta di Jogja, dekat di kawasan Gunung Kidul. Tadinya beliau ini termasuk orang yang memurtadkan dan sudah bersama keluarganya itu memurtadkan kurang lebih 3.000 kaum muslimin. Bagaimana mereka dimurtadkan? Karena mereka lapar, karena mereka miskin, nggak mampu menyekolahkan anaknya. Hanya sekedar beberapa bungkus Indomie disampaikan dengan beberapa pecahan uang yang disampaikan sudah cukup. Kalau dilakukan terus-menerus, cukup untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Di mana tanggung jawab kita kepada saudara-saudara kita yang lemah? Ini saya kira kita perlu merenungkan bagaimana kita dari dalam Islam sendiri, seperti yang dikatakan oleh Dr. Tariq Ramadan. Jadi jangan kita mudah sekali terpancing nanti perbedaan-perbedaan dengan beda mazhab. Sekarang ini lagi banyak sekali. Kita rasanya prihatin sekali melihat televisi kita di apa yang terjadi di Mesir, di Syria, di Irak. Baru kejadian pemboman yang luar biasa. Kita prihatin, kenapa umat muslim bisa seperti ini? Mudah-mudahan yang kejadian di Timur Tengah ini tidak akan terjadi di Indonesia. Jangan sampai hanya sekedar perbedaan mazhab, perbedaan partai, golongan, keturunan. Orang-orang tua kita dari dulu sudah berbeda. Ada Muhammadiyah dari dulu, ada NU dari dulu. Mereka bersaudara.
Islam mereka satu, agama mereka satu, Allah mereka satu, Quran mereka satu. Lebih banyak yang penting buat mereka untuk bersatu daripada berpecah. Jadi ini saya kira salah satu yang kita harus pikirkan dari dalam. Jadi jangan terjebak sama setan. Yang goyang memecahkan kita itu adalah setan. Na'udzubillah. Ya. Setan ini gak mau kita bersatu. Jadi karena persatuan ini adalah kekuatan, power, ya. Nah, jadi galanglah kekuatan ini di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cintai Allah, cintai Rasulnya, cintai bagaimana keteladanan Rasulullah SAW, keteladanan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat yang mulia. Bagaimana keluarga Nabi yang mulia, teladani mereka, akhlak mereka yang mulia. Itulah yang harus kita tiru, kita cintai, kita sebarkan, kita tebarkan di sini. Ya. Nah, jadi praktekkan betul-betul Islam secara mendasar sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam agama yang damai, agama bukan agama kekerasan. Buktikan, kita yang harus membuktikan. Kalau kita bersatu, insya Allah kita menjadi kuat. Tidak akan ada power yang bisa mengalahkan bersatunya umat Islam di dunia manapun. Kalau umat Islam bersatu, nggak akan ada yang berani terhadap umat Islam. Jadi jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Setan itu, setan yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, lantas masa saya mau sujud? Saya kan dibuat dari api, itu kan dibuat dari tanah. Saya lebih mulia. Ana khairun minhu, katanya setan. Dan itulah yang dilaknat oleh Allah sampai yaumul kiamat nanti. Jangan kita meniru sikap seperti itu, ya. Jadi jangan menganggap diri kita lebih baik. Belum tentu. Yang akan menentukan siapa kita nanti. Jangan kita menganggap diri kita sekarang lebih baik. Nanti tunggu di akhirat baru kita tahu apakah kita masuk ke surga. Surganya juga surga mau yang mana, mau di emperan atau mau di atas, terserah. Dan terserah kita sekarang bagaimana. Jadi bantu ke kaum sesama kaum lemah, ya. Bantu mereka, bantu yang lemah, ya. Zakat, tebarkan zakat. Jangan cuma sekedar 2,5%, tambah. Sesuai, kalau kita punya kelebihan tambah. Bagi sedekah yang banyak. Jangan takut. Apapun yang kita keluarkan investasi untuk membangun surga kita di sana sekarang, insya Allah. Jangan takut. Allah Al-Razak, Allah yang memiliki segala kekuatan. Kenapa kita mesti takut? Kalau kita bersama Allah, Allah yang akan membantu kita. Kalaupun kita katakanlah sampai mati dalam keadaan sengsara, insya Allah kita akan bahagia yang kekal nanti, insya Allah. Nah, jadi mungkin lanjut berikutnya. Jadi baca dan belajar Al-Quran, celebrate, rayakan keislaman kita dengan belajar, dengan mengkaji Al-Quran. Ikuti perilaku kelembutan Rasulullah. Rasulullah yang sangat lembut akhlaknya, sangat luar biasa. Nah, gunakan ilmu, jangan menggunakan logika kekuatan, tapi gunakan kekuatan logika. Lindungi yang lemah. Tebarkan terus zakat. Jadi jangan sampai kita tergolong orang-orang yang fawaidul lil musallin di dalam surah Al-Maun. Jangan sampai kita termasuk orang yang sholat tapi celaka karena tidak peduli kepada si miskin, tidak peduli kepada anak yatim. Nah, tapi sabar, sebab dunia ini adalah tempat ujian, ya. Akan selalu kita diuji. Kalau kita tangguh dan sabar, berarti kita naik kelas, semakin baik. Kita sedang berpuasa. Puasa kita, lengkapi puasa kita bukan sekedar lapar dan haus. Lengkapi puasa kita dengan betul-betul sabar. Dan terus sabar sepanjang tahun, tidak hanya di dalam bulan puasa saja. Jadi jadilah kita insya Allah, kalau kita melakukan hal yang seperti menjadi khalifah betul-betul yang dicintai oleh Allah, yang dibanggakan oleh Rasulullah, ya, di muka bumi ini betul-betul sesuai dengan rencana Allah, yaitu menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Jadilah kebanggaan Allah, kebanggaan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah pasti bisa.
karena agama ini adalah agama yang benar. Inna dina indallah al-Islam. Jadi saya akan tutup dengan mungkin kita sekedar merenungkan kembali. Mari kita bertekad. Mari kita betul-betul sungguh-sungguh bertekad di siang ini, di bulan Ramadan yang suci ini. Mari kita bertekad. Tekad kita adalah bahwa hidup di dunia ini hanya untuk beribadah, full stop. Hanya untuk beribadah. Dan untuk kita sempurna ibadah kita, tirulah, teladanilah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begini, insya Allah tempat kita adalah di surga nanti, hidup yang sukses, kekal, abadi selamanya. Nggak pakai ada susah-susah lagi di surga. Apapun yang kita inginkan, di sana tempat kita mendapatkannya. Sebagai terakhir penutup, mari kita segerakan beramal baik tanpa menunda. Mari dan mulai saat ini, mari kita lakukan segala hal dengan sebaik mungkin. Jangan kompromi, gini aja udah cukup. Lakukan sebaik mungkin. Kita bekerja, lakukan sebaik mungkin. Kita menjadi ayah di rumah, lakukan sebaik mungkin. Menjadi suami, istri, lakukan sebaik mungkin. Segala hal dimanapun, apapun yang kita lakukan, posisi kita, lakukan sebaik mungkin. Dan mulai dari sekarang, anggap bahwa ini adalah kesempatan yang terakhir. Nggak akan ada lagi besok. Anggaplah seperti itu. Jadi begitulah saudara-saudara sekalian. Saya banyak tentunya berbicara, mencoba memanfaatkan waktu pas jam 1. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi bekal. Dan tentunya saya ini banyak hilaf, banyak salah, begitu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minhum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.